Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Setelah berhari-hari kemarin sejak awal Idul Fitri kita mendapatkan kabar yang kurang mengenakan atau bisa dibilang kabar buruk. Bahkan kemarin saja kemarin malam kita juga sudah memberitakan terkait kondisi terkini geopolitik di Timur Tengah yang terancam bereskalasi ya menjadi sebuah perang regional yang tentu itu akan sangat membahayakan bagi Indonesia. Tapi pagi ini teman-teman kita dapat kabar gembira di mana kita dapat informasi bahwa CEO Apple akan melaksanakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Informasi ini kita dapat dari kompas.com di artikel yang berjudul Jokowi bertemu bos Apple di istana besok pagi akan bahas investasi. Ya teman-teman, tentu ini adalah sebuah kabar gembira di mana di tengah pelemahan ekonomi dunia dan juga perang yang tak ada henti-hentinya, Apple melihat Indonesia sebagai salah satu negara potensial untuk berinvestasi dan tentu ini telah membuktikan visi misi Presiden Joko Widodo untuk bisa membentuk Indonesia berbasis teknologi. Ya, Indonesia ke depan akan menjadi bagian dari ekosistem teknologi digital dan tentu masuknya Apple secara resmi di Indonesia untuk berinvestasi dan bahkan mungkin nanti bisa membuat pabriknya di Indonesia ini akan menjadi salah satu kemajuan bagi Indonesia untuk menerapkan teknologi 4.0 yang lebih depan, yang lebih baik lagi. Teman-teman kita bakal cek dulu ini press release-nya biar informasinya bisa tersampaikan lebih lengkap dan juga lebih valid. Dilansir dari kompas.com, Presiden Joko Widodo akan bertemu dengan CEO Apple, Tim Cook di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu 17 April 2024 besok. Ya, CEO ini namanya Tim Cook, teman-teman ya. Hal tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Informasi Menkominfo Budi Aris Setiadi saat dikonfirmasi soal agenda pertemuan tersebut. Besok rencananya CEO Apple, Tim Cook akan diterima Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka jam 9.30 waktu Indonesia Barat. Ujar Budi Aris saat dikonfirmasi kompas.com pada Selasa 16 April 2024. Menurut Budi Ari, Presiden Joko Widodo dan Tim Cook akan membahas soal investasi Apple di Indonesia. Ia pun menyebut rencana investasi tersebut menjadi kabar baik karena artinya Indonesia bisa menjadi bagian dari ekosistem kemajuan teknologi. Investasi Apple di Indonesia detailnya nanti tunggu pertemuan besok, kata Budi Ari. Bagus sekali untuk Indonesia karena negara kita menjadi bagian terpenting dari ekosistem kemajuan teknologi, ujar dia. Diberitakan sebelumnya, Tim Cook juga berencana meninjau Apple Academy di kawasan PSD Tangerang dalam kunjungan ke Indonesia kali ini. Apple Academy merupakan program resmi Apple untuk mengembangkan talenta di bidang IT, khususnya pengembangan produk Apple. Kunjungan ke Indonesia ini merupakan yang pertama kali dilakukan oleh Tim Cook. Selain Tim Cook, Indonesia juga dikabarkan akan kedatangan CEO Microsoft Satya Nadella pada bulan ini. Ya tentu teman-teman, kita barusan sudah menyimak ternyata bukan hanya CEO Apple tapi di sini CEO Microsoft Satya Nadella juga dilaporkan direncanakan akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di bulan ini walaupun belum ketahuan tanggal berapa CEO Microsoft ini akan datang. Yang pasti yang sudah jelas insya Allah jam 9.30 nanti CEO Apple akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di istana dan tentu akan membahas berbagai kerjasama strategis khususnya di bidang teknologi. Dan kita bakal nantikan teman-teman update pernyataan dari Presiden Joko Widodo atau menteri terkait soal keberhasilan atau kesepakatan dari pertemuan antara pemerintah Indonesia dan juga CEO Apple. Sekali lagi kita berdoa ya teman-teman buat khususnya nih yang sering menggunakan Apple, yang sering menggunakan teknologi dari Apple. Nah, dengan masuknya Apple ke Indonesia, kita berharap ya nanti service centernya juga lebih baik, nanti mungkin harganya juga bisa lebih ditekan dan banyak sekali kelebihan-kelebihan kalau misalnya memang Apple ya resmi masuk ke Indonesia.
Itu aja teman-teman semua. Insya Allah kita bakal update terus perkembangan berita-berita terkini ya yang menarik di kajian online. Karena itu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya dari kajian online. Kita sambung di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.